muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka penega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamong saka, staf kwartir, dan majelis pembimbing. Nah, seorang pramuka harus setelah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucapkan satya atau janji pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, juga dianggap merupakan perpaduan dari kata pra yang artinya sebelum dan muka artinya depan. Diharapkan anggota pramuka mampu menjadi yang terdepan. Nah, pramuka merupakan orang-orang yang memiliki jiwa muda dan suka berkarya. Sifat pramuka. Resolusi Kepanduan Dunia di Copenhagen, Denmark mengungkapkan bahwa sifat gerakan pramuka yakni yang pertama ada nasional, yaitu sebagai keadaan, kebutuhan, dan kepentingan negara. Yang kedua ada internasional, yakni sebagai salah satu cara menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga ada universal, maksudnya semua negara di dunia ini menjadi media dalam kegiatan kepanduan. Yang kedua yaitu fungsi, sebagai sebuah permainan game, yakni permainan yang digunakan sebagai sarana pendidikan. Yang kedua sebagai sebuah pekerjaan, yakni pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab jiwa dari seseorang dewasa. Yang ketiga sebagai pencapaian maksud, yakni alat untuk membentuk manusia berkualitas tinggi sebagai pelengkap pendidikan di sekolah dan keluarga. Nah, kegiatan dalam kepramukaan harus diprogramkan, direncanakan, dilaksanakan, dan juga dievaluasi. Pramukaan, sebagaimana tercantum dalam anggaran rumah tangga, gerakan pramuka, bab 2 pasal 7 adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya membentukkan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan ini dicetuskan pertama kali oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell dan William Alexander Smith pada tahun 1907 ketika mengadakan perkemahan kepanduan pertama dikenal sebagai Jambore. Nah, di Kepulauan Bronsea, Inggris. Kepramukaan kemudian berkembang ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Kepramukaan adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan menarik dan menyenangkan bagi anak-anak di bawah tanggung jawab orang dewasa. Dilaksanakan di alam terbuka, di luar sekolah, dan keluarga. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan Pramuka berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia. Nah, Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana merupakan satu-satunya wadah atau organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang menyelenggarakan kependidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka adalah nama diri anak didik yang dibina dalam gerakan pramuka, sedangkan kepramukaan adalah ilmu dan materi-materi yang diajarkan dalam gerakan pramuka. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pembina pramuka di sekolah dasar. Yang pertama ada peranan pembina. Nah, pembina adalah anggota dewasa yang terlibat langsung dalam kegiatan dengan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan peserta. Kegiatan yang berkonsep kekinian, menarik, dan menantang. Yang kedua ada dalam berinteraksi dengan peserta didik, tidak pernah terlepas dari prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among. Ketiga itu pembina adalah sukarelawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan dan sebagai mitra peserta didik. Selanjutnya ada tugas pembina pramuka. Yang pertama itu memperhatikan 3 pilar pendidikan atau kegiatan, yakni kegiatan modern, terkini, dan terbaru. Yang kedua, bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, taat pada kode kehormatan pramuka. Yang ketiga itu ada tanggung jawab pembina. Yang pertama terselenggaranya kepramukaan pada satuan pramuka. Yang kedua, melaksanakan kegiatan berlandaskan pada metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, sesuai dengan visi misi gerakan pramuka dalam kemandirian dan kepedulian masyarakat. Yang keempat, terwujudnya peserta didik yang berkepribadian baik, berwatak, dan berjiwa Pancasila serta menjadi anggota masyarakat yang baik.
Yang kelima, bertanggung jawab pada Tuhan, masyarakat, lingkungan, dan diri sendiri. Nah, selanjutnya itu jumlah pembina. Tugas pembina cukup berat, maka jumlah pembina diatur sebagai berikut. Yang pertama, pembina siaga 1 orang, minimal 20 tahun, pembantu pembina 25 tahun, pembantu pembina penegak 1 orang, minimal 23 tahun. Selanjutnya pembina penegak 1 orang, minimal 25 tahun, pembantu pembina penegak 1 orang, minimal 25 tahun. Pembina setidaknya pernah mengikuti kursus mahir dasar atau KMD.